dari kelompok 5 akan menampilkan film dokumenter dari kelompok kami. Yang pertama, ada pengertian dari pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Menurut PP No. 20 tahun 1990, pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas dari air tersebut turun hingga batas tertentu yang menyebabkan air tidak berguna lagi sesuai dengan peruntukannya. Berikut adalah sumber-sumber pencemaran air. Yang pertama, limbah industri, bahan kimia cair maupun padat, dari sisa-sisa bahan bakar seperti tumpahan minyak dan oli, kebocoran pipa-pipa minyak tanah yang ditimbun dalam tanah. Yang kedua, ada limbah rumah tangga. Yang pertama, limbah cair seperti sisa mandi. Yang kedua, sampah padatan seperti plastik, gelas, kaleng, batu baterai. Yang ketiga, sampah cair seperti deterjen. Dan yang keempat, sampah organik seperti sisa-sisa makanan dan sayuran. Selain itu, terdapat penyebab dan dampak pencemaran air yang harus diketahui. Penyebab pencemaran air dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber kontaminan langsung dan tidak langsung. Sumber langsung meliputi efluen yang keluar di industri, TPA sampah, rumah tangga, dan sebagainya. Sumber tak langsung adalah kontaminan yang memasuki badan air dari tanah, air tanah, atau atmosfer berupa hujan. Pencemaran air juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda, seperti meningkatnya kandungan nutrien yang mengarah pada eutrofikasi. Yang kedua, sampah organik seperti air selokan menyebabkan peningkatannya kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya yang mengarah pada berkurangnya oksigen yang dapat berdampak parah terhadap seluruh ekosistem. Yang ketiga, polutan industri seperti logam berat, toksin organik, minyak, nutrien, dan padatan. Dan ada pun dampak pencemaran air. Yang pertama, dampak terhadap kegiatan kehidupan biota air. Jika terlalu banyak zat pencemaran pada air, limbah akan menurunkan kadar oksigen yang terlalu dalam air. Akibatnya, kehidupan dalam air yang membutuhkan oksigen menjadi terganggu dan mengurangi perkembangannya. Akibat matinya bakteri-bakteri, maka proses penjernihan air secara alamiah yang seharusnya terjadi pada air limbah juga terhambat. Yang kedua, dampak terhadap kualitas air tanah. Pencemaran air pada tanah dapat diukur melalui vehicle coliform telah terjadi dalam skala yang luas. Hal ini dibuktikan oleh survei sumur dangkal di Jakarta. Banyak penelitian yang mengindikasikan terjadinya pencemaran tersebut. Yang ketiga, dampak terhadap kesehatan. Dampak pencemaran air terhadap kesehatan akan menularkan bermacam-macam penyakit antara lain. Yang pertama, air sebagai media untuk hidup mikroba patogen. Yang kedua, air menjadi sarang serang dan menyebarkan penyakit. Yang ketiga, jumlah air tersedia tidak cukup sehingga manusia yang bersangkutan tak dapat membersihkan diri. Yang keempat, air sebagai media hidup vektor penyakit. Dan yang keempat, ada dampak terhadap estetika lingkungan. Banyaknya zat organik yang dibuang ke lingkungan perairan, maka perairan tersebut semakin tercemar yang ditandai dengan bau yang menyengat. Juga diikuti dengan tumpukan yang dapat mengurangi estetika lingkungan.